Nanti pengajian yang akan diisi oleh beliau Ustaz Faizal Abidin LC Rahimahullah Ta'ala. Mari kita semua menyiapkan hati kita mendengarkan tausiah dari beliau, dan semoga yang beliau sampaikan bisa berguna untuk kita semua. Kepada Ustaz Faizal Abidin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil Islam wal iman. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin afdhalil insan wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassakuna bi sunnati wal Qur'an. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat ingkang mugi-mugi senantiasa dirahmati dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa ingkang minulya, alhamdulillah, puji lan syukur mugi mari kita sama-sama panjatkan dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih maringi kula panjenengan pinten-pinten kenikmatan, baik niku kenikmatan batin napa malih kenikmatan zahir. Kenikmatan batin nggih kados kenikmatan Islam lan iman ingkang kawula panjenengan njaluk dumateng Allah Subhanahu wa taala supados kula lan panjenengan meninggal dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau sekalian ataupun janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat zahir nggih kata sama. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat sakit, beraktivitas, menjalani rutinitas kita sebagai seorang muslim, menghadiri salah satu undangan Allah Subhanahu wa taala nggih menika salat maghrib temu salat al-maghrib secara berjamaah. Kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala mergo delamaning kula lan panjenengan sekitar 18 hari lagi kita akan kedatangan tamu ingkang istimewa sangat nggih. Tamune sangat istimewa. Nggih niku napa tamune? Tamune Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Ingkang disebutaken Syahrul Ramadan iku syahrun mubarak. Bulan ingkang penuh keberkahan, bulan ingkang penuh maghfirah, bulan ingkang dilipat gandakannya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat
jauh-jauh hari sebelum kedatangan bulan suci Ramadan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana napa? Sanes fima razaqtana nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami sampai bulan suci Ramadan. Mergo napa? Mergo teng bulan suci Ramadan iku amalan-amalan akan dilipat gandakan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teng hadis niku disebutaken idza ja'akum syahrul Ramadan, apabila datang kepada kalian bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu kebaikan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan suci Ramadan kula lan panjenengan nek beramal niku luwih gampang tinimbang teng wulan-wulan selain bulan suci Ramadan. Salat dados rajin, infak sedekah tambah rutin. Napa malih? Baca Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tambah giat. Mergo napa? Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, pintu-pintu kebaikan. Wa ghulliqat abwabu jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menutup rapat-rapat pintu neraka. Jalan menuju keburukan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidatis syayatin. Kemudian setan-setan mangke teng bulan Ramadan ajeng dijiret, dibelenggu sehingga tidak bisa mengganggu manusia. Mboten saged nggoda menungso, mboten saged gentayangan teng bulan suci Ramadan. Umpamine enten wong teng wulan suci Ramadan kok mboten puasa, niku tiyange sampun dados napa berarti? Dados setan nggih. Mboten. Dados teng wulan suci Ramadan mangke setan-setan ini badhe dijiret, mboten saged menggoda manusia. Tetapi seandainya ada manusia yang tidak puasa kemudian masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu karena hawa nafsunya yang menyuruh kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu niku lebih cenderung memerintahkan kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu, para mahasiswa ingkang minulya, ingkang kaping kalih shalawat lan salam mugi-mugi senantiasa tercurah limpahkan dumateng suri tauladan kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sampun membimbing kepada para umat manusia, membimbing seluruh manusia dari zaman ataupun dari jalan kesesatan menuju jalan Islamiyah, memperbaiki akhlak manusia, ingkang waune napa menyembah berhala, menyembah patung. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan adat istiadat ingkang boten sesuai kalih tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ri nek teng Arab niku zaman sedereng diutus Islam, nek wong nggadahi napa anak wadon niku biasanya dikubur. Mergo napa? Isin. Maka dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus kebiasaan dan tradisi yang tidak baik itu. Nek riyin sedurung diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiyang nek tawaf Ka'bah niku mboten katokan, mboten kelambenan, arian, telanjang. Tetapi dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka meninggalkan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan ingkang boten sae. Dan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mengejar orientasi dunia semata, tetapi juga memikirkan kehidupan setelah di dunia, nggih niku kehidupan akhirat. Mergo janjane dunya niku mboten enten regane dibandingaken akhirat. Kanjeng Nabi ngendika, ad-dunya darun man la daralah wa malun man la malalah. Dunya niku umahe wong sing ra duwe omah.
desane wong sing ra duwe desa, kampunge wong sing ra duwe desa. Terus kula lan panjenengan janjane teng dunia niki kur sementara. Ganteni wong jaman biyen. Kula lan panjenengan disebut wong jaman seniki mergo napa genteni wong jaman biyen. Ngenjang sekedhak mali kula lan panjenengan digenteni kali anak putune kula lan panjenengan. Wa malun man la malalah. Lan donya niku bandane wong sing ra duwe banda. Dados harta sing kula lan panjenengan miliki suatu saat nanti berpindah ke orang lain. Saniki kula lan panjenengan gadhahi harta benjang wong liya sing gadhahi harta, gadhahi banda. Mulane urip teng donya niku nggih sementara mawon, hanya sebagai wasilah saja untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita letakkan dunia ini di hati kita, tetapi letakkanlah dunia ini di genggaman kita. Sebab napa? Nek kula lan panjenengan meletakkan dunia di hati, ketika kita kehilangan maka kita akan sakit hati. Makanya harus diletakkan di tangan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, para mahasiswa ingkang mugi-mugi senantiasa dirahmati dumateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian fikih kita, nggih menika masih berkenaan seputar napa macam-macam air. Mangkene wektune napa tesih kathah, kita lanjutkan kepada pembahasan barang-barang ingkang najis lan bagaimana ataupun kados pundi carane mensucikan barang najis tersebut. Kita lanjutkan pembacaan kitab Fathul Qorib ingkang ditulis dening salah setunggal ulama Syafi'i nggih menika Al Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi rahimahullahu taala. Kula waos rin mangke setelah itu kita jelaskan. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salafis shalihin fid dharain amin. Wal qismur rabi, adapun pembagian air yang keempat. Nah, setelah kemarin kita membahas macam-macam air, macam air yang pertama adalah air ingkang suci lan mensucikan, tidak makruh digunakan. Jenis air ingkang nomor kalih niku air suci mensucikan tetapi makruh digunakan. Kemudian nomor 3 adalah air ingkang suci tetapi tidak mensucikan. Nggih, suci tapi tidak mensucikan. Terus mboten saged di napa tingge nggih wudu utawi tingge nggo mandi janabah, mandi wajib. Nah, yang nomor 4 ini adalah air najis. Kita baca dulu. Wal qismur rabi, adapun bagian yang keempat adalah ma'un najis. Air najis. Ai al mutanajjis. Yang dimaksud najis di sini adalah air yang mutanajis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dados benten antara napa air najis dengan air mutanajis. Nggih, air najis kalian air mutanajis niki benten. Nek air najis niku air yang sifat zat ainnya niku asli dari sananya memang sudah tidak bisa digunakan untuk berwudu, untuk mengangkat hadas, untuk mandi besar, untuk menghilangkan najis, itu tidak bisa. Niku namanya napa? Air najis. Contohnya napa? Contohnya air kencing. Air kencing disebut dengan air najis karena memang zatnya, ainnya itu najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci ataupun tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, adapun air mutanajis itu air yang aslinya suci, tetapi karena kemasukan najis maka dia berubah statusnya menjadi air mutanajis. Terus benten antara air napa? Najis dengan air mutanajis. Okay. Tetapi kenapa penulis di sini menggabungkan antara air najis dengan air mutanajis? Karena memang kedua-keduanya niku mboten saged diengge nggih bersuci, baik berwudu maupun untuk mandi. Maka penulis rahimahullahu taala menggabungkan antara air najis dengan air mutanajis.
Wa huwa kismani. Nah, air mutanajis niki dibagi dados kalipun. Ahaduhuma qalilun, ingkang sepindah nggih niku air najis ataupun air mutanajis yang jumlahnya itu sedikit. Jumlah airnya sedikit. Sehingga dikatakan wa huwal ladzi hallat fihi najasa. Dados ketika air sedikit ini kemasukan najis, maka secara otomatis air tersebut menjadi air mutanajis. Dados nek misale kula lan panjenengan nggadahi aqua niku saged dingge bersuci napa mboten? Saged. Tetapi ketika air aqua itu kemasukan najis, katakanlah kemasukan air kencing ataupun kemasukan kotoran, kemasukan darah, kemasukan khamr dan lain sebagainya, maka dia langsung berubah statusnya menjadi air yang mutanajis. Mboten saged diengge malih nggih napa berwudu. Walaupun airnya tidak berubah. Nah niki nomor setunggal nggih, dados air ingkang jumlahipun sedikit ataupun qalil. Nah, ukuran sedikit itu seberapa? Maka di sini dikatakan wa huwa ay wal halu annahu ma'un duna kullatain. Yang disebut dengan air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. Nah, nanti insyaallah pada pembahasan berikutnya kita akan jelaskan yang dimaksud 2 kulah itu seberapa. Di sini insyaallah nanti ada penjelasannya. Jadi kalau air 2 kulah ataupun kurang dari 2 kulah itu kemasukan najis, walaupun dia tidak berubah, maka status airnya menjadi air mutanajis, mboten saged dingge malih nggih mandi utawi dingge nggih wudu, mboten angsal. Mila saking menika Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngendika, "Idza stayqadha ahadukum minan naum fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salatan." Kanjeng Nabi ngendika dalam hadis ingkang artine idza stayqadha, apabila kalian bangun minan naumi dari tidur, fala yaghmis yadahu, maka hendaknya dia tidak memasukkan tangannya ke dalam air, tidak mencelupkan, mboten nglebokaken tangane teng ina, teng bejana, hatta yaghsilaha salasan, sampai dia mencuci berapa kali? 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena sesungguhnya orang tersebut napa mboten ngertos tangane niki tes nginep teng pundi. Karena kalau air kurang dari 2 kulah, kemudian kita memasukkan tangan kita yang terkena najis, maka air itu akan berubah menjadi air mutanajis, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Ngantos mriki insyaallah saged dimangertos nggih Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami para mahasiswa ya, insyaallah ya. Terus air ingkang kurang dari 2 kulah kalau kemasukan najis itu berubah statusnya menjadi air mutanajis. Kemudian dilanjutkan wa yustasna min hadzal qism, dan dikecualikan dari jenis air yang keempat ini. Dados napa enten pengecualian najis-najis yang tidak merubah status air itu menjadi air mutanajis. Kapan itu? Al-maitatu allati la damalaha sa'il 'inda qatliha aw syaqqi 'udwi minha. Terus nek teng mriki dijelasaken ketika ada bangkai. Terus nek bangkai niku kan statusipun najis. Yang disebut dengan bangkai adalah ma faraqat minal hayah bidabhin ghairi syar'iyyin. Terus nek enten hewan yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i, maka hukumnya disebut dengan ataupun statusnya disebut dengan maitah ataupun bangkai. Terus nek misale kambing, kemudian sapi, kerbau meninggal tanpa disembelih dengan mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang syar'i, maka itu disebut dengan maitah.
Berbeda dengan hewan yang meninggal karena ataupun mati karena disembelih dengan cara yang syar'i, maka tidak dihukumi sebagai maitah. Dagingnya, kulitnya semuanya suci. Tetapi kalau tidak disembelih dengan cara yang syar'i, maka dia statusnya najis. Maka ketika ada bangkai yang masuk ke dalam air yang jumlahnya sedikit itu, airnya menjadi mutanajis, nggak bisa dipakai. Tapi ada pengecualian kapan bangkai yang masuk ke dalam air itu tidak membuat air itu mutanajis. Maka di sini disebutkan wa yustasna min hadzal qism al-maitah allati la damalaha sa'ilun 'inda qatliha. Dados nek enten maitah ataupun bangkai yang tidak memiliki darah, mboten gadhahi getih, dan darah yang di sini yang dimaksud adalah darah yang mengalir. Itu masuk ke dalam air yang jumlahnya sedikit, maka airnya tidak menjadi air mutanajis. Nek teng mriki dikasih contoh oleh penulisnya kadzubab, seperti lalat. Terus nek lalat masuk ke dalam air yang jumlahnya itu sedikit, air itu tetap bisa digunakan untuk bersuci walaupun jumlah airnya sedikit. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku ngendika, idza waqa'a adzubabu fi ina'i ahadikum, apabila seekor lalat itu masuk ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, falyaghmishu, maka celupkanlah sekalian, thumma liyanzi'ahu, kemudian diangkat lagi. Oleh karena itu para ulama mengecualikan kalau ada binatang yang mati yang dia tidak memiliki darah kemudian masuk ke dalam air yang jumlahnya sedikit, tidak membuat air tersebut menjadi air mutanajis. Terus tetap saged diengge berwudu. Nggih contone kados kados aqua niku, aqua kemudian kemasukan lalat, bangkai lalat. Itu tidak membuat air tersebut menjadi mutanajis. Tapi di sini ada ketentuan dan catatan-catatan. In lam tutrah fihi, setunggal nek binatang tersebut ataupun bangkai tersebut niku tidak dilemparkan secara sengaja, mboten dicemplungaken secara sengaja. Tapi hewan tersebut memang masuk dengan sendirinya. Makanya dalam hadis tadi disebutkan idza waqa'adz dzubabu, apabila seekor lalat itu masuk ke dalam bejana salah seorang di antara kalian. Kalau dimasukkan nanti lafadznya menjadi beda, idza auqa'a au idza adkhala. Atau syarat itu masuk karena sendirinya, bukan dimasukkan oleh orang yang memasukkan, masuk sendiri ke dalam air. Yang kedua, walam tughayyiruhu, dan tidak merubah air tersebut. Nek merubah, ngantos rubah airnya, maka sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Terus ketentuane kalih nggih. Ingkang pertama, binatang tersebut ataupun maitah tersebut masuk dengan sendirinya. Ingkang nomor kali, tidak merubah air tersebut, baik warnanya, rasanya maupun baunya. Tapi kalau najis selain daripada yang disebutkan tadi, walaupun tidak berubah, airnya tetap menjadi air mutanajis, air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wa kadza an-najasatu allati la yudrikuha at-tarf. Begitu juga dengan najis yang tidak diketahui oleh penglihatan. Ketika masuk ke dalam air, maka air tersebut statusnya tetap suci dan mensucikan, tidak membuat air tersebut najis. Maka di sini dikatakan fakullu minhuma la yunajjisul ma. Maka keduanya tadi, baik bangkai yang tidak memiliki darah ataupun najis yang tidak terlihat oleh mata, tidak menyebabkan air tersebut najis. Wa yustasna aidan suwarun madhkurat fil maqsudat. Dan begitu juga ada pengecualian-pengecualian, tapi di buku ini tidak disebutkan. Disebutkannya nanti di kitab-kitab yang besar. Makanya ada perkataan dari salah seorang ulama yang sangat bagus. Wa kulla yaumin mustafidan ziyadatan minal ulumi
wasbah fi buhuril fawaidi. Hendaklah setiap kita itu menambah ataupun mendapatkan faidah dari setiap ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi. Maka setelah itu kita akan berenang dalam lautan ilmu, lautan faidah-faidah ilmu. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, karena sesungguhnya tiang ingkang alim, tiang ingkang faqih, mutawarri'an niku tiang ingkang wara', asyaddu minasyaitani min alfi abidin. Karena sesungguhnya orang yang faqih, orang yang alim, orang yang berilmu itu jauh lebih ditakuti oleh setan daripada orang yang ahli 1000 orang ahli ibadah. Maka orang yang berilmu itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan dimuliakan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi, wa asyara li qismitani minal qismir rabi. Kemudian penulis di sini menyebutkan bagian kedua dari pembagian air yang nomor 4. Dados nek nomor setunggal air najis niku jumlahnya setitik ataupun sedikit. Kemudian yang nomor 2 adalah air najis yang jumlahnya banyak. Maka di sini disebutkan au kana katsiran qullataini fa aktsar fataghayyara. Nah, kemudian yang kedua itu air najis yang jumlahnya banyak. Ketika kemasukan najis, kalau air itu 2 kula ataupun lebih, dados kategori air banyak niku nek teng dalam kitab Fathul Qorib niku adalah 2 kula ataupun lebih. Maka insya Allah dibahas tentang mriki ukuran 2 kula itu seberapa. Maka ketika ada najis yang masuk ke dalam air 2 kula, itu airnya tidak najis. Benten kali air yang jumlahnya sedikit, ketika kemasukan najis, walaupun tidak berubah, airnya tetap najis. Tapi kalau airnya banyak, kemasukan najis, itu tidak menjadi najis selama airnya tidak berubah, baik rasanya, warnanya maupun baunya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku ngendika, idza kanal ma kullataini lam yahmil al khabas. Apabila air itu 2 kula, maka tidak mengandung najis. Tidak mengandung najis. Jadi mafhumul mukhalafah ataupun kebalikan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila air itu kurang dari 2 kula, kemasukan najis, maka air itu menjadi air mutanajis. Ngantos mriki saged niki nggih dipahami nggih Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian nggih. Insyaallah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu. Ini hadis ini berbicara tentang air dengan jumlah banyak, air yang 2 kula ataupun lebih dari 2 kula. Illa, kecuali ma ghayyara ta'mahu aw rihahu. Kecuali apabila najis itu bisa merubah warna air tersebut atau baunya atau rasanya. Kalau air banyak itu berubah, maka otomatis status hukum air yang banyak itu menjadi air mutanajis. Nah, kemudian di sini disebutkan wal kullatani 500 ritlin bil Baghdadi takriban fil asah. Nah, ini berbicara tentang ukuran 2 kula. Di sini dikatakan bahwa 2 kula itu ukurannya adalah 500 ritlin, 500 ritel. Dados nek ritel niku benten kali liternya. Ukuran ritel niku benten kali liter. Nek ritel niku kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, biasanya di buku-buku bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai kati, 500 kati. Nah, ritel ini bentuknya seperti cangkir, seperti cangkir atau seperti gelas, yang biasanya terbuat dari tanah ataupun terbuat dari kulit.
Ini menurut orang-orang Baghdad. Kenapa dalam kitab ini dinisbatkan kepada orang Baghdad? Karena dulu ketika penulisan buku ini di zaman di mana Baghdad menjadi ibu kota kaum muslimin pada masa kekhilafan Abbasiyah. Sehingga ukuran 500 ritel itu menurut orang-orang Baghdad. Kalau menurut orang-orang Mesir, kemudian orang-orang Damaskus itu berbeda-beda. Kalau menurut orang Mesir, 2 pullah itu ukurannya 446 ritel. Kalau tadi orang orang Baghdad itu 500, kalau orang Mesir 446 ritel. Sementara orang Damaskus mengatakan 2 pullah itu ukurannya berapa? 107 ritel. Terus benten-benten. Tetapi kalau menurut ulama kontemporer seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ukuran 2 pullah itu sama dengan 270 liter. Gampang terus 270 liter. Terus nek banyu niku 270 liter, maka bisa dikategorikan sebagai air banyak. Ketika kemasukan najis, kalau air tersebut tidak berubah warna, rasa dan baunya, maka tetap bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi janabah ataupun menghilangkan najis. Nek banyune ukurannya 270 liter. Atau mungkin kalau diukur dengan bak persegi 4, niku di sini ada ukurannya. Wal kullatani hiya tusawi mi'ataini wa sab'ina litron. Terus 2 pullah niku sepadan atau sama dengan ukuran 270 liter. Wa qaddarahuma bil masahah fi makanin murabba' dhira'un wa rubu'. Kalau diukur dengan ukuran semacam bak yang persegi 4 niku, ukurannya adalah 1 hasta seperempat. Kalau dibuat sentimeter itu sekitar 91,8 cm. Terus nek banyu yang berada di dalam bak ukuran 91,8 cm, baik panjang, lebar maupun dalamnya, maka sudah bisa dikategorikan sebagai ma'un kathir, air yang banyak. Ketika kemasukan najis selama tidak berubah, maka status hukum airnya adalah thahirun mutahhirun, air yang suci, mensucikan, bisa digunakan untuk menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dimuliakan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan kembali wa tarakal musannifu qisman khamisan. Di sini disebutkan bahwa Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi berkata, wa tarakal musannif, dan penulis buku Matan Abi Suja ini meninggalkan bagian air yang kelima. Apa itu? Wa huwa al-ma al-mutahhir al-haram. Air ingkang suci mensucikan, tetapi boten angsal diengge, haram hukumnya dipakai. Kenapa? Di sini dikatakan kal wudu bima'in maghsub, seperti orang yang berwudu menggunakan air hasil curian, air hasil merampas. Niki mboten angsal tinggi, walaupun memang air tersebut suci dan mensucikan, tetapi karena cara mendapatkannya dengan mencuri, maka tidak diperkenankan untuk dipakai. Ataupun dikatakan di sini air musabbalun lisyurbi, air yang diwakafkan khusus untuk diminum. Umpaminipun enten tiyang ingkang berwakaf air, air. Kemudian air ini hanya bisa digunakan untuk minum, mboten angsal dingge nggih wudu. Maka ketika dipakai untuk berwudu, itu mboten angsal. Karena air tersebut adalah air mauquf, air wakaf, yang perjanjiannya itu digunakan hanya untuk minum. Ketika digunakan untuk berwudu, tidak boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang mugi-mugi tansah dirahmati dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita membahas tentang masalah air,
Jadi kalau disimpulkan sebenarnya kalau di sini kan disebutkan air itu ada 5 macam, terlalu banyak. Okay? Air ada 5 macam. Air suci mensucikan yang tidak makruh digunakan. Air suci yang mensucikan yang makruh digunakan. Air suci tapi tidak mensucikan. Air najis. Kemudian yang kelima adalah air suci mensucikan tapi haram untuk dipakai. Nah kalau kita ringkas sebenarnya air itu ada 3 saja. Air suci mensucikan nanti dibagi menjadi 3 berarti. Kemudian air yang suci tapi tidak mensucikan seperti air teh, air susu dan lain sebagainya, itu air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga adalah air najis. Sebenarnya itu saja, tetapi oleh ulama dirinci dibagi menjadi 5 macam air. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang mugi-mugi senantiasa dimuliakan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, berhubung jam sudah menunjukkan jam 19.00, waktunya Isya sudah tiba. Saya akhiri sampai di sini. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, kula nyuwun pangapunten yang sebesar-besarnya, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Faisal Abidin yang telah menyampaikan ilmunya. Kemudian memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara yang ketiga adalah acara lain-lain atau tanya jawab. Mungkin dari para jamaah sekalian ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bertanya dari ibu-ibu. Untuk yang pertama, Ustaz, Okay. air yang boleh untuk berwudu atau bersuci, syarat salah satunya adalah minimal 2 bulan. Ini saya bacakan, Ustaz. Kalau wudunya memakai keran, apakah tetap berlaku 2 bulan tersebut? Ya, ini pertanyaannya saya sangat. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang mugi-mugi tansah diparingi rahmat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados tidak ada syarat tentang batas minimal berwudu dengan air. Baik itu kurang dari 2 kula ataupun lebih dari 2 kula, selama air itu suci maka bisa digunakan untuk berwudu. Terus tadi dikatakan syarat berwudu di situ berapa? 2 kula. Itu bukan syarat. Terus 2 kula itu hanya sekedar ukuran saja. Kalau ukuran air 2 kula kemasukan najis, kurang dari 2 kula kemasukan najis, airnya menjadi najis, mutanajis. Kalau airnya lebih dari 2 kula kemudian kemasukan najis selama tidak berubah, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk berwudu. Jadi tidak ada syarat batas minimal berwudu itu dengan air 2 kula mboten enten. Apalagi air keran itu bisa digunakan untuk berwudu. Terus mboten dibatasi dengan ukuran 2 kula. Ukuran 2 kula itu hanya untuk menentukan ketika ada najis yang masuk ke dalam air kurang dari 2 kula, maka status air tersebut menjadi mutanajis, menjadi najis, tidak bisa dipakai. Walaupun tidak berubah airnya ya, tidak berubah rasa, warna, dan baunya. Tapi kalau air lebih dari 2 kula ataupun 2 kula ke atas, itu kemasukan najis selama tidak berubah tetap bisa digunakan untuk berwudu. Mungkin itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, Ustaz, ketika bersuci setelah buang air kecil di WC, kalau yang diguyur atau yang dibersihkan hanya tempat yang dipakai untuk buang air atau WC-nya saja, sementara sekitarnya tidak diguyur air, apakah tempat sekitarnya itu najis?
Iya. Berkenaan dengan ini ya, WC ya. WC itu kalau apa namanya? Ada najis. Kemudian apa namanya? Menyebar ke dalam WC. Otomatis kalau kita buang air kecil ataupun BAB, biasanya ada najis-najis yang apa namanya? Nyiprat ke dalam ataupun ke sekitar tempat WC. Maka untuk lebih baiknya, untuk ahwatnya, untuk menjaga kehati-hatian, kita harus apa namanya? Ketika mau berwudu, kita cari tempat yang lain, mungkin bisa di sumur ataupun bisa di tempat berwudu. Karena seberapapun najis itu tetap berpengaruh kepada kesucian seorang muslim. Kecuali kayak tadi, kalau semisalnya najis yang tidak terlihat oleh mata, najis yang tidak bisa terlihat oleh mata. Kalau di WC itu secara nalar bahwa tempat itu memang tidak suci, karena ya kena apa namanya, kena najis, kemudian kena air kencing, kemudian kena kotoran dan lain sebagainya, maka itu harus dibersihkan semuanya. Maka ulama-ulama memakruhkan orang yang berwudu di WC. Nek wudu nggih teng napa, teng sumur utawi teng tempat wudu. Berbeda dengan air yang ditaruh di bejana, kemudian mungkin kecipratan dengan sesuatu najis yang itu malayudriku al-basar, yang tidak kelihatan oleh mata. Maka najis tersebut dimaafkan, tidak apa-apa digunakan untuk berwudu. Tetapi kalau di apa namanya, di kamar mandi untuk kehati-hatian, untuk menjaga kehati-hatian, maka sebaiknya tidak berwudu ataupun bersuci di kamar mandi. Mungkin demikian, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, ini menarik pertanyaan dari ibu-ibu, tapi khusus untuk bapak-bapak. Di sini dituliskan cara toharoh untuk laki-laki. Ya mungkin tata cara toharoh untuk laki-laki. Niki toharoh nomor ini, soalnya toharoh niki macam-macam. Enten nopo mandi, enten wudu, enten tayamum. Yang dimaksud toharoh apa dulu? Kalau toharoh wudu, nggih nopo yang sudah kita ketahui, berarti niat, kemudian yang apa namanya, membasuh tangan sampai pergelangan, sampai apa niki sampai pergelangan, nggih. Kemudian kumur-kumur sebagaimana yang kita sering lakukan setiap hari. Itu toharoh untuk wudu. Kalau toharoh untuk mandi, yang penting satu, niat mandi besar. Kemudian ta'mimul ma' ila jami'il badan. Air itu bisa membasahi seluruh tubuh kita. Nah, itu sudah dikatakan cukup. Yang penting badan kita semuanya basah, kemudian anggota tubuh kita terkena air semuanya, itu sudah mencukupi. Mudzi, sudah sah mandi kita. Jadi syaratnya dua, niat sama ta'mimul ma' ila jami'il badan, membasahi seluruh tubuh kita. Itu menjadi apa namanya? Menjadi mandi yang mudzi. Kalau mandi yang sempurna, yaitu kita menggosok seluruh tubuh kita, kemudian apa namanya? Jari-jari ini digosok-gosok, kemudian jari kaki juga digosok-gosok. Nah, itu namanya mandi yang sempurna. Tapi ada mandi wajib yang mudzi, cukup. Nggih syaratnya niku kalih, niat mandi, mengangkat hadas besar, kemudian ta'mimul ma' ila jamil badan, membasahi seluruh tubuh, terkena air semua tubuhnya. Seperti itu. Kalau tayamum berarti ini ya, apa namanya? Kita niat untuk tayamum, kemudian menepukkan tangan ke debu, kemudian ditiup, diusapkan ke dalam, usapkan ke muka dan tangan kita, seperti itu. Karena tadi pertanyaannya bagaimana tata cara toharoh. Jadi toharoh itu banyak sekali. Ada mandi, ada wudu, ada tayamum. Toharoh yang mana, seperti itu. Barakallahu fikum jami'an. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Ustaz Faizal Abidin yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Kemudian
Kemudian memasuki acara yang terakhir yaitu acara penutup. Marilah kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.